Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Charlotte. Seorang pria bernama Otoka memiliki kemampuan yang bisa masuk ke dalam tubuh orang lain. Ia bisa menggunakan kemampuannya itu selama 5 detik. Namun Otoka juga hanya bisa menggunakan kemampuannya itu dalam jarak pandangnya saja. Ia juga kadang merasuki anak-anak yang nakal untuk melampiaskan kekesalannya. Hingga ketika sedang ujian di sekolah, Otoka pun merasuki semua teman-temannya dan mengingat semua jawabannya agar ia juga bisa mengisi lembar jawabannya sendiri. Hal itu pun berhasil membuat Otoka menjadi ranking pertama di sekolahnya. Otoka yang bertujuan masuk ke sekolah terpandang lalu menyelinap ke setiap tempat bimbel. Tujuannya melakukan itu adalah agar ia bisa mengetahui mana saja siswa yang pintar. Sehingga ketika ujian masuk telah tiba, Otoka kini telah mengetahui murid mana saja yang harus ia rasuki. Dengan begitu, ia pun berhasil diterima oleh sekolah elit yang ia tuju. Bahkan ia juga mendapatkan nilai paling tinggi sehingga membuatnya menjadi populer. Selain karena ia pintar dalam hal akademi, ia juga tampan seperti seorang model. Beberapa murid pun juga sering mengungkapkan perasaannya kepada Otoka. Namun Otoka menolak semuanya karena ia ingin berpacaran dengan murid yang menjadi primadona di sekolahnya, yaitu Yumi. Lalu saat pulang sekolah, Otoka kini mengatur agar bisa menyelamatkan Yumi. Ia merasuki teman Yumi yang bernama Miko agar menjauh darinya, serta merasuki supir truk agar mengarahkan mobilnya kepada Yumi. Dengan begitu, Otoka pun berhasil menyelamatkan Yumi dan membuatnya terkesan. Esoknya, Yumi kini mulai mengajak Otoka pulang bersamanya. Hal itu pun membuat Otoka senang karena rencananya telah berhasil. Akan tetapi, Otoka tiba-tiba saja dipanggil oleh ketua OSIS yang bernama Omura. Ia menjelaskan kalau Otoka disuruh untuk mengerjakan kembali soal ujiannya, sebab ada seseorang yang telah melaporkannya kalau Otoka menyontek dalam ujiannya. Otoka pun menolak untuk melakukannya dan memilih untuk pulang. Namun Omura mengatakan ia sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Jika Otoka tidak melakukannya dan jawabannya tidak sama, maka ia akan dikeluarkan dari sekolah. Dengan terpaksa, Otoka pun harus melakukan ujian ulang. Akan tetapi saat ujian berlangsung, ia kini mencoba merasuki Omura. Dan ternyata kertas yang dipegang oleh Omura bukanlah jawabannya. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Tomo kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua OSIS dari sekolah lain. Ia pun menunjukkan bukti rekamannya kepada Otoka dan memberitahukan kalau ia sudah tahu Otoka memiliki kemampuan merasuki tubuh orang lain. Otoka yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya memilih untuk melarikan diri. Seorang pria bernama Takajo kemudian mengejar Otoka. Dengan kemampuannya yang bisa berpindah dengan cepat, ia pun berhasil menangkap Otoka. Lalu Tomo kemudian memberitahu Otoka bahwa ia akan pindah di sekolahnya. Otoka akan bersekolah di tempatnya karena di sekolahnya itu menampung para remaja seperti mereka yang memiliki kemampuan khusus. Tomo juga sudah mendapatkan izin dari wali Otoka sehingga Otoka tidak bisa menolak. Otoka pun masih menolak dan berusaha untuk menghajar Tomo. Akan tetapi dengan kemampuannya, Tomo malah yang menghajar Otoka. Otoka pun terkejut sebab Tomo langsung menghilang dari pandangannya. Takajo menjelaskan kalau kemampuan Tomo itu bisa menghilang di hadapan target yang ia pilih. Jadi sebenarnya hanya Otoka saja yang tidak melihatnya, sementara ia masih melihat Tomo. Setelah itu, Otoka lalu pulang dan menemui adiknya yang bernama Ayuka. Ayuka pun memberitahu Otoka bahwa paman mereka baru saja menghubunginya dan memberitahukan kalau besok mereka akan pindah sekolah karena mendapatkan beasiswa. Dengan begitu, mereka juga akan mendapatkan tempat tinggal yang baru yang ada di dekat sekolahnya. Esoknya, Otoka dan Ayuka kini pindah ke tempat tinggalnya yang baru. Setelah memindahkan barang-barangnya, Otoka kemudian pergi menemui Yumi. Otoka pun menjelaskan kalau ia akan pindah sekolah dan ia tidak bisa lagi menemui Yumi. Ia ingin agar Yumi datang mengunjunginya setiap minggu karena ia dilarang untuk pergi kemana-mana. Yumi pun menolak karena jarak mereka sangat jauh, sehingga ia memutuskan untuk berpisah dengan Otoka. Beberapa hari kemudian, Otoka kini masuk ke sekolah barunya. Tomo kemudian menjelaskan
bahwa di sekolah mereka itu tidak semua siswa memiliki kemampuan khusus. Mayoritasnya masih dalam dugaan kalau mereka memiliki kemampuan khusus. Lalu ketika Otoka masuk ke kelas, ternyata Tomo dan Takajo satu kelas dengannya. Otoka kemudian menanyakan kepada Takajo mengapa Tomo bisa menjadi ketua OSIS padahal ia baru kelas 1. Takajo menjelaskan kalau ketua OSIS tidak ditentukan berdasarkan kelas, namun ditentukan pada kekuatan serta keaktifan murid di sekolah tersebut. Setelah itu, Takajo kemudian mengajak Otoka untuk makan siang di kantin. Akan tetapi, saat pergi ke kantin, mereka melihat kalau tempatnya telah penuh. Dan untuk membeli roti juga, mereka harus mengantri panjang. Takajo akhirnya memutuskan untuk menggunakan kemampuan teleportasinya agar mendapatkan makanan. Ia pun langsung bergerak dan mengambil rotinya serta tak lupa membayarnya. Lalu ketika mereka sedang makan, Tomo menghampiri mereka dan memberitahukan kalau mereka harus berkumpul di ruang OSIS. Sebab ia diberitahukan kalau mereka akan mendapatkan rekan baru lagi. Saat berada di ruang OSIS, salah satu murid kemudian datang dan menunjukkan kemampuannya. Takajo memberitahu Otoka bahwa kemampuan siswa itu bisa membuat mereka melihat di mana posisi targetnya, serta mengetahui apa kemampuan dari target mereka, yang mana target mereka kali ini memiliki kemampuan fotografi. Otoka lalu mengatakan agar mereka sebaiknya melaporkannya kepada polisi. Namun Takajo menolaknya karena jika melaporkannya, maka target mereka akan ditangkap dan mungkin saja juga dihabisi. Ketika pulang sekolah, mereka kemudian pergi mencari target barunya. Tomo ingin agar mereka berpisah dan mencari hal-hal yang mencurigakan di sekolah itu. Hingga tak lama kemudian, Tomo kini menemukan seseorang yang mencurigakan. Ia pun memberitahu Otoka untuk membantunya mengejar murid itu. Dengan kemampuan Otoka serta Takajo, mereka pun berhasil menangkap murid itu. Saat memeriksa tasnya, Tomo kemudian menanyakan apakah murid itu yang membuat foto tersebut. Murid itu lalu memberitahukannya bahwa ia membelinya dari seorang yang bernama Udon. Tomo kemudian menyuruh mereka untuk bergegas mencari Udon, yang mana Udon ternyata adalah ketua dari klub panahan. Tomo lalu mengancam Udon agar ikut dengan mereka karena jika tidak maka ia akan membeberkan apa yang sudah ia perbuat. Udon yang kesal akhirnya melepaskan panahnya. Untungnya Takajo berhasil mengambil anak panahnya. Udon kemudian mengatakan bahwa ia melakukan itu karena ia membutuhkan uang, sebab orang tuanya sedang sakit sehingga ia terpaksa melakukannya. Tomo pun memberitahunya jika memang Udon membutuhkan uang, sebaiknya ia bekerja, jangan malah memanfaatkan kekuatannya untuk hal yang negatif. Jika Udon juga terus menggunakan kemampuannya itu, mungkin saja nantinya Udon akan dalam bahaya. Setelah menyelesaikan masalah Udon, Otoka lalu menanyakan apakah mereka selalu melakukan hal seperti ini. Tomo pun menjelaskan bahwa sudah tugas mereka untuk melakukan ini, karena jika tidak, maka nantinya orang berkemampuan akan ditangkap oleh para ilmuwan dan bernasib sama seperti kakaknya. Otoka pun penasaran dengan apa yang terjadi kepada kakak Tomo, sehingga Tomo mengajak Otoka pada esok harinya untuk ikut bersamanya pergi menemui kakaknya. Esoknya, setelah jam pelajaran telah selesai, Tomo kemudian mengajak Otoka pergi bersamanya. Saat di jalan, Tomo pun menceritakan kepada Otoka apa yang terjadi kepadanya. Kakaknya merupakan orang pertama yang mendapatkan kemampuan. Suatu hari, ibunya memberitahu mereka berdua kalau mereka akan dipindahkan ke sekolah berasrama. Ibunya bahkan sampai memohon agar mereka menerima sekolah itu. Namun ketika mereka berdua datang di sekolah barunya itu, Tomo sama sekali tidak pernah menemui kakaknya di sekolah tersebut, yang mana kakaknya ternyata telah dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Dan setelah 1 tahun, kakaknya kini telah berubah bahkan tidak mengenalinya. Tomo pun kini memutuskan untuk melarikan diri dari sekolah itu. Lalu ketika mereka telah sampai di tempat kakaknya dirawat, terlihat kakak Tomo tengah mengamuk. Tomo memberitahu Otoka bahwa dalam pikiran kakaknya saat itu, ia sedang bermain musik. Seperti inilah yang terjadi kepada kakaknya setelah dijadikan kelinci percobaan. Esok paginya, Takajo memberitahu Otoka
bahwa ia akan mengambilkan mereka makanan lagi. Sebab hari ini ada makanan spesial yang akan dihidangkan, yaitu makanan kari. Saat jam istirahat telah tiba, Takajo pun langsung saja bergegas pergi ke kantin. Dan ketika Otoka pergi ke kantin, ia melihat kalau Takajo sudah mendapatkan karinya. Otoka yang memakannya merasa sangat senang sebab selama ini ia biasanya hanya memakan masakan adiknya. Lalu tiba-tiba Tomo menelpon dan memberitahukan bahwa mereka akan mendapatkan rekan baru lagi. Hingga ketika di ruang OSIS, murid itu datang lagi dan menunjukkan lokasinya. Ia juga memberitahu mereka kalau kekuatan orang itu adalah bisa dirasuki oleh arwah dan juga memiliki kekuatan lain, yaitu bisa mengendalikan api. Mereka kemudian bergegas pergi menuju posisi targetnya, yang mana ternyata itu adalah sebuah gang sempit di tengah kota. Tomo lalu mulai menyelidiki tempat itu dan melihat ada beberapa jejak kaki. Mereka kemudian mengikuti jejaknya dan menemukan seseorang yang mencurigakan. Setelah menangkapnya, Tomo langsung saja menanyakan apa yang sedang ia lakukan di sini. Pria itu mengatakan kalau ia hanya diperintahkan oleh seseorang untuk menangkap seorang gadis yang bernama Yuna, dan ia sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang yang memerintahkannya itu. Karena sudah terluka, Tomo lalu menelpon ambulans agar pria itu dibawa ke rumah sakit. Lalu dari belakang, seorang pria bernama Neo muncul dan menanyakan mengapa mereka mencari Yuna. Tomo pun langsung mengatakan kalau ia memiliki kemampuan sama seperti Yuna. Agar Neo percaya, Tomo juga tanpa ragu menunjukkan kemampuannya kepada Neo. Neo yang kini percaya dengan mereka akhirnya membawa mereka menemui Yuna. Saat menemui Yuna, terdapat seorang pria lagi yang bernama Soji. Neo pun menjelaskan kepada Soji bahwa orang-orang inilah yang telah mengalahkan pria yang mengejar Mina. Tomo kemudian menanyakan apakah nama asli Yuna adalah Mina. Neo mengatakan kalau ia sulit menjelaskannya sehingga ia ingin agar Tomo berbicara langsung saja dengannya. Tomo lalu menanyakan apakah Yuna sering mengalami hal aneh. Yuna mengatakan kalau ia sering tidur tanpa sadar dan saat terbangun ia malah telah berpindah tempat. Tomo yang sudah mengerti keadaan Yuna kemudian menjelaskan kepada mereka. Ia mengatakan kemampuan khusus Yuna adalah membiarkan orang mati merasuki tubuhnya. Ia menduga kalau kemampuannya itulah yang memanggil arwah yang bernama Mina. Soji akhirnya memberitahu Tomo kalau Mina itu adalah kakak dari Yuna yang telah tewas setahun yang lalu. Tiba-tiba tubuh Yuna diambil alih oleh Mina yang langsung saja mengeluarkan kemampuan apinya. Tomo pun berusaha menenangkan Mina dan menanyakan mengapa ia dikejar oleh orang lain. Soji kemudian menunjukkan sebuah handphone milik dari seorang produser terkenal. Setelah syuting, Yuna tak sengaja mengambil ponsel itu dan membaca isi pesannya, yang mana isi pesannya itu adalah tentang produser itu yang telah mengambil uang perusahaan. Dengan bukti itu, produser tersebut pasti bisa ditangkap polisi. Hal itulah yang membuat Yuna kini dikejar oleh produser itu. Tomo lalu mengatakan kalau ia memiliki rencana agar Yuna bisa aman dan ia yakin produser itu pasti tidak akan menyakiti Yuna lagi. Mina yang ingin agar Yuna aman akhirnya setuju mengikuti rencana yang akan dilakukan oleh Tomo. Namun Tomo mengatakan sebelum menjalankan rencananya, ia ingin agar mereka membeli jas anti api. Setelah itu, Mina kemudian bertemu dengan produser itu. Akan tetapi, Soji dan Neo telah mengalahkan dua anak buah produser itu dan menggantikannya. Mina kini mulai melancarkan rencana Tomo, yaitu dengan menunjukkan kekuatannya. Pertama-tama, ia membakar Soji dan Neo yang telah menyamar. Setelah itu, ia menghajar dua orang lagi dengan menggunakan kekuatan Otoka dan Takajo. Hingga Mina kini menggunakan kekuatan Tomo dan menghajar produser itu. Mina lalu mengembalikan handphonenya dan mengancam produser itu agar tidak mengganggunya lagi. Karena jika mengganggunya, maka ia akan menghabisinya. Setelah itu, Tomo pun memberitahu Mina kalau ia sekarang tidaklah aman. Jika kekuatannya diketahui oleh para ilmuwan, ia bisa saja diculik dan dijadikan kelinci percobaan. Untuk itu, jika Mina ingin Yuna aman, sebaiknya ia pindah ke sekolahnya. Karena di samping sekolahnya ada asrama khusus untuk mereka dan itu adalah tempat yang aman. Mina yang tidak ingin adiknya terluka akhirnya setuju dengan Tomo. Ia kemudian mengucapkan perpisahan kepada kedua sahabatnya itu
karena mereka juga sudah mau menjaga adiknya selama ini. Beberapa hari kemudian, Yuna akhirnya masuk ke sekolah mereka. Ketika diperkenalkan oleh gurunya, seluruh murid pun menjadi heboh sebab Yuna adalah seorang idol yang kini bersekolah di tempat itu. Lalu setelah jam pelajaran telah selesai, Tomo mendatangi mereka dan memberitahukan kalau mereka memiliki target baru. Untuk itu, ia ingin agar mereka segera berkumpul di ruang OSIS. Tomo juga mengajak Yuna ke ruang OSIS sebab Yuna juga telah dijadikan anggota OSIS. Saat berada di ruang OSIS, Yuna menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Takajo menjelaskan bahwa sebentar lagi akan datang murid lain yang akan menunjukkan mereka di mana posisi dari target mereka. Tak lama kemudian, murid itu pun datang dan menunjukkan lokasinya. Ia juga memberitahukan mereka kalau kemampuan target mereka kali ini adalah telekinesis. Tomo yang melihat petanya mengetahui kalau lokasi mereka itu adalah sebuah sekolah. Tomo lalu teringat dengan seseorang di sekolah itu. Ia pun menunjukkan koran olahraga dan memberitahukan bahwa ia memang sudah mencurigai salah satu murid di sekolah itu. Di sekolah tersebut terdapat murid yang sangat hebat dalam bermain bisbol. Ia juga menunjukkan videonya kepada mereka karena kemarin ia sudah sempat pergi merekam latihannya. Tomo menjelaskan kalau lemparannya itu terlalu menukik dan mencurigakan. Padahal gaya tangannya itu adalah lemparan lurus, tapi arah bolanya malah menukik. Kemungkinan ia menggunakan kekuatannya itu untuk merubah arah bolanya. Mereka pun akhirnya pergi menemui murid itu yang bernama Kumin. Tomo pun tanpa basa-basi langsung saja menanyakan apakah Kumin menggunakan kemampuannya itu untuk merubah arah bolanya. Kumin mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tomo kembali menjelaskan jika Kumin menggunakan kekuatannya seperti itu terus, maka bisa jadi para ilmuwan akan mengetahuinya dan menangkapnya untuk dijadikan kelinci percobaan. Maka bisa jadi para ilmuwan akan mengetahuinya dan menangkapnya untuk dijadikan kelinci percobaan. Untuk itu, sebaiknya Kumin berhenti menggunakan kemampuannya dalam bermain bisbol. Kumin yang masih belum percaya dengan mereka akhirnya membuat Tomo harus menunjukkan juga kemampuannya. Setelah itu, Tomo pun memberitahu Kumin bahwa ia ingin agar timnya melawan tim di sekolahnya. Jika mereka menang, maka Kumin harus berhenti menggunakan kemampuannya. Jika Kumin menang, maka ia boleh bebas melakukan apapun. Kumin kini setuju dengan tantangan Tomo sehingga Tomo dan yang lainnya kembali lagi di sekolah. Esoknya, pertandingan mereka kini dimulai. Sebelum bertanding, salah satu teman Kumin yang bernama Saka menanyakan mengapa mereka harus melawan sekolah ini. Kumin menjelaskan bahwa pertandingan ini adalah penentuan untuk masa depan mereka. Saat permainan dimulai, tim dari Tomo bisa melempar dengan aman. Hingga ketika Kumin yang kini melempar, semua anggota Tomo tak bisa memukulnya. Tomo merasa kalau Saka juga ternyata sangat hebat karena bisa terus menangkap bola dari Kumin. Pertandingan pun terus berlangsung, tapi tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak angka. Hingga akhirnya Tomo memberikan arahan agar mereka harus menggunakan kemampuannya saja. Otoka menggunakan kemampuannya agar lawan tidak bisa memukul bolanya. Namun tiba-tiba Saka melakukan pergerakan sehingga membuat tim mereka mencetak satu angka. Tomo kemudian menyuruh Takajo untuk menggunakan kemampuannya juga. Yang mana dengan teleportasinya itu, Tomo berhasil mencetak satu angka. Lalu sampailah di pukulan terakhir dan Otoka mendapatkan giliran itu. Saat Otoka mencoba memukulnya, ia tak bisa mengenainya. Untungnya, Saka tak bisa menangkap bolanya sehingga bolanya masih liar. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Otoka dan juga Mina untuk segera berlari. Dengan begitu, mereka pun mencetak satu angka lagi dan menjadi pemenangnya. Setelah pertandingan berakhir, Tomo kini meminta agar Kumin tidak menggunakan kemampuannya lagi. Kumin akhirnya menjelaskan kepada mereka alasannya melakukan ini semua. Sebenarnya, ia ingin agar Saka bisa tampil di pertandingan besar, sebab Saka adalah penangkap bola yang sangat hebat. Saka masuk di sekolah mereka itu karena mengikutinya. Padahal di sekolah mereka itu, tim bisbolnya sangatlah lemah. Lalu beberapa hari kemudian, saat sedang di kelas, Otoka melihat kalau Tomo didatangi beberapa murid lainnya.
Mereka pun membawa Tomo keluar sehingga Otoka pergi mengeceknya. Yang mana ternyata saat itu Tomo sedang dihajar oleh para murid itu. Akan tetapi Tomo hanya diam saja dan tidak melawan. Setelah para murid itu pergi, Otoka kemudian mendatangi Tomo dan menanyakan mengapa ia tidak melawan saja. Tomo mengatakan bahwa ia tidak berniat melawan mereka karena itu merepotkan. Tiba-tiba Tomo mendapatkan pesan kalau ada target baru lagi untuk mereka. Ketika telah berada di ruang OSIS, rekan mereka itu pun datang dan menunjukkan lokasinya. Ia pun memberitahu mereka kalau kekuatan target kali ini adalah bisa melayang di udara. Tomo pun langsung menunjukkan majalah supranatural dan mengatakan bahwa telah ditemukan manusia yang bisa terbang. Namun hal itu masih rumor saja di kalangan majalah supranatural, sehingga ia ingin agar mereka bergegas mencari orang itu sebelum para ilmuwan menemukannya. Tomo ingin agar mereka pergi ke gunung yang ada di majalah itu, karena ia yakin orang itu pasti sedang berlatih terbang di tempat tersebut. Akan tetapi sebelum itu, ia ingin agar mereka berbelanja untuk perbekalan mereka, karena mereka harus menunggu di tempat itu sampai mereka menemukan orangnya. Setelah berbelanja, mereka pun langsung menuju ke gunungnya. Saat berada di atas gunung, mereka mulai membuat tendanya. Tak lupa, Otoka juga mengabari adiknya kalau ia tidak akan pulang karena ada kegiatan OSIS. Tomo kemudian mulai memanggang bahan-bahan yang sudah mereka beli, mulai dari jagung hingga daging yang segar. Otoka sendiri sebenarnya heran dengan rencana dari Tomo. Ia berpikir jika mereka membuat keributan seperti ini, pastinya orang itu tak akan muncul. Malamnya, Tomo memberitahu mereka agar mereka melakukan penjagaan bergantian, yang mana para pria akan dibiarkan untuk tidur duluan. Namun saat sedang tidur, Otoka bermimpi sedang makan bersama adiknya dan juga seorang pria misterius. Esoknya, mereka lalu memancing ikan di sungai. Tomo pun merasakan sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Akan tetapi, Tomo tetap memilih untuk melanjutkan aktivitasnya dan membiarkan orang tersebut. Saat malam harinya, mereka kembali lagi membagi tugas siapa yang akan berjaga. Otoka kemudian mengatakan bahwa besok sebaiknya mereka pulang karena harus bersekolah. Tomo pun menolaknya sebab ia ingin mereka terus mengawasi tempat itu sampai orangnya muncul. Otoka memberitahunya bahwa ia juga sebenarnya ingin pulang karena adiknya sedang menunggunya di rumah. Tomo lalu mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir karena ia yakin besok tugas mereka ini pasti akan selesai. Esok paginya, saat sedang memanggang jagung, seorang pria bernama Junta akhirnya muncul. Ia pun menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu, sebab mereka sudah tinggal selama 2 hari di tempat tersebut. Tomo mengatakan bahwa mereka adalah murid yang kabur dari rumah dan berencana akan tinggal selama mungkin di tempat itu. Junta kemudian memutuskan untuk menelpon polisi. Namun Tomo mengatakan jika polisi datang, maka Junta juga akan ditangkap sebab ini adalah lahan pribadi. Dan seharusnya Junta itu lebih aneh karena berada di tempat itu. Tomo lalu menunjukkan gambar dan mengatakan kalau ia tahu Junta adalah orang di balik gambar itu. Junta pasti datang ke tempat ini untuk latihan karena di tempat ini sangat sepi. Hanya saja karena Tomo dan teman-temannya sudah berada lama di tempat itu, sehingga Junta akhirnya keluar karena berencana mengusir mereka agar bisa latihan terbang. Tomo juga memberitahunya kalau Junta tak bisa mengelak lagi karena ia sebenarnya sudah merekam Junta. Junta yang tidak ingin ketahuan akhirnya berusaha mengambil kamera itu dan bergegas melarikan diri. Untungnya Otoka menggunakan kemampuannya untuk menghentikan Junta. Setelah terjatuh, Tomo pun menjelaskan bahwa mereka itu sama seperti Tomo. Setelah terjatuh, Tomo pun menjelaskan kalau mereka itu sebenarnya sama seperti Junta. Ia sebenarnya ingin agar Junta tidak menggunakan kemampuannya itu karena jika ilmuwan menemukannya, maka Junta nantinya akan dijadikan kelinci percobaan. Setelah mendengar penjelasan Tomo, Junta akhirnya mengerti dan berjanji tak akan menggunakan kekuatannya lagi. Esoknya, saat akan ke sekolah, Otoka melihat kalau Ayuka kini sedang demam. Ia pun menyuruh agar Ayuka beristirahat dan ia akan meminta izin di sekolahnya. Lalu ketika telah di sekolah, rekan mereka pun datang lagi dan menunjukkan posisi target baru mereka. Ia mengatakan
kalau kemampuan target mereka kali ini adalah meruntuhkan. Saat mereka melihat lokasinya, ternyata itu adalah apartemen di kompleks sekolah mereka. Menurut Otoka, sepertinya itu adalah hal yang wajar, sebab di apartemen itu pastinya adalah orang-orang seperti mereka. Namun Tomo mengatakan kalau saat ini adalah jam pelajaran di sekolah. Orang tua siswa tidak mungkin memiliki kemampuan istimewa karena yang memiliki kemampuan ini hanyalah anak-anak remaja. Dengan kata lain, mungkin saja ada murid yang demam sehingga ia tidak bisa ke sekolah. Seketika, Otoka langsung mengingat Ayuka yang sedang demam. Ia kemudian memberitahukan hal itu kepada mereka. Tomo pun ingin agar mereka sebaiknya pergi mengunjungi Ayuka dan sekalian juga ia ingin memastikan apakah memang Ayuka yang memiliki kemampuan itu. Akan tetapi, Otoka mengatakan bahwa ia tidak ingin bila terlalu banyak orang yang menjenguknya. Mendengar hal itu, Tomo langsung saja mendorong Takajo dan menelpon ambulans. Dengan begitu, Takajo kini tak bisa ikut dan hanya mereka saja. Lalu, saat sampai di rumahnya, Otaka terkejut karena melihat ada sepatu orang lain. Ketika masuk di kamar Ayuka, ternyata teman kelas Ayuka sedang menjenguknya. Teman-temannya itu bernama Nomura, Oikawa, dan Miyuki. Karena Otoka sudah datang, mereka akhirnya meminta untuk pamit pulang. Karena mereka datang hanya ingin memastikan keadaan Ayuka. Lalu saat Yuna masuk, Ayuka sangat terkejut melihatnya sebab Ayuka adalah penggemar berat dari Yuna. Lalu saat Yuna masuk, Ayuka sangat terkejut melihatnya sebab Ayuka adalah penggemar berat dari Yuna. Otoka kemudian mengajak Ayuka untuk makan bersama mereka. Setelah selesai makan, tiba-tiba saja Yuna mendapatkan telepon yang menyuruhnya untuk kembali. Sehingga Yuna pun akhirnya meminta pamit pulang duluan. Lalu Otoka pun memberikan obat kepada Ayuka dan menyuruhnya untuk beristirahat. Tomo kemudian memberitahu Otoka untuk menanyakan apakah Ayuka mengalami mimpi buruk. Namun Otoka mengatakan kalau mereka juga belum punya bukti bila Ayuka yang memiliki kemampuan itu. Menurut Tomo, memang mereka tidak memiliki bukti, tapi kemungkinannya cukup tinggi. Saat Tomo telah pulang, Otoka kemudian masuk dan menanyakan mimpi Ayuka, yang mana Ayuka mengatakan bahwa ia pernah bermimpi buruk, di mana di mimpinya itu ia sering melihat tanah terbelah dua. Esoknya, Otoka lalu memberitahukan hal itu kepada yang lainnya. Tomo mengatakan kalau mimpinya itu masih kurang memberikan petunjuk. Untuk itu, mereka sebaiknya pergi ke sekolah Ayuka dan memeriksa CCTV sekolahnya untuk melihat hal aneh yang terjadi. Tapi ia juga ingin agar Otoka melarang Ayuka pergi ke sekolah sementara waktu. Otoka kemudian mengukur suhu tubuh Ayuka dan terlihat suhu tubuhnya sudah normal. Namun Otoka memberitahunya agar Ayuka harus tetap beristirahat karena sekarang ia masih masa pemulihan. Ketika Otoka telah pergi ke sekolah, Ayuka yang sudah bosan di rumah kini keluar diam-diam untuk pergi ke sekolah. Hingga Otoka yang sedang makan dengan Takajo tiba-tiba mendapatkan telepon dari Tomo yang menyuruh mereka untuk berkumpul. Tomo mengatakan kalau guru Ayuka baru saja menelponnya dan memberitahunya kalau Ayuka sudah berada di sekolah. Tomo ingin agar mereka segera pergi ke sekolah Ayuka karena ia merasakan akan terjadi sesuatu. Sementara itu, Ayuka yang baru keluar dari toilet dihentikan oleh Okiwa yang ternyata ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ayuka. Namun ia juga dihentikan oleh Nomura yang juga menyuruh Ayuka untuk segera pergi. Saat Ayuka pergi, ia malah bertemu dengan Miyuki yang ingin menghabisinya. Miyuki kesal kepada Ayuka karena semenjak Ayuka datang, Okiwa sudah tidak perhatian lagi kepadanya. Ayuka pun kemudian naik ke atas untuk menghindari Miyuki. Akan tetapi, saat sampai di atas, ternyata pintunya telah terkunci. Akibatnya, Miyuki kini berhasil memburunya dan akan menghabisinya. Ayuka yang ketakutan akhirnya tanpa sengaja mengeluarkan kemampuannya sehingga membuat bangunan yang diinjaknya itu menjadi hancur. Bersamaan dengan itu, Tomo dan yang lainnya juga kini telah sampai di sekolah itu. Otoka yang merasa khawatir dengan Ayuka lalu bergegas mencarinya di reruntuhan tersebut. Saat tersadar, Otoka kini sudah berada di rumah sakit. Ia pun langsung menanyakan bagaimana keadaan dari adiknya. Namun dokter mengatakan kalau adiknya sudah tewas dan tak bisa diselamatkan lagi. Mendengar hal itu, Otoka pun sangat terpukul dan masih tidak percaya. Hingga ketika Otoka sudah keluar dari rumah sakit
dan kembali ke rumahnya. Ia kini tak bisa lagi menahan tangisannya sebab ia masih tidak percaya bila adiknya telah pergi. Mulai dari sini, Otoka kini tak pernah keluar rumah lagi. Ia hanya berdiam diri di rumah dan memakan makanan yang ada saja. Lalu beberapa hari kemudian, Yuna dan Takejo pun datang membawakannya makanan. Akan tetapi, Otaka menolaknya dan menyuruh mereka untuk pergi. Esoknya, Yumi akhirnya datang menemui Otoka dan terkejut melihat kondisi Otoka yang sangat kacau. Yumi pun mulai merayu Otoka agar mau keluar dan juga menawarkan bantuannya jika Otoka ingin dibantu. Namun Otoka menolaknya sebab ia merasa baik-baik saja dan tidak membutuhkan pertolongan. Yumi pun terus saja memaksa agar Otoka mau keluar, sehingga Otoka pun memberitahunya bahwa ia ingin agar Yumi membelikannya saja mie gelas. Yumi mengatakan ia mau membelikannya asalkan Otoka juga harus keluar, karena ia juga tidak akan keluar dari rumah ini jika Otoka tidak keluar. Otoka yang mendengarnya malah menjadi marah dan mengusir Yumi. Setelah Yumi pergi, Otoka kemudian memeriksa bahan makanannya yang ternyata telah habis. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar membeli persediaan makanannya. Akan tetapi, tiba-tiba di depan pintunya terdapat beberapa polisi yang ingin mengecek keadaan Otoka. Otoka pun kesal melihatnya dan merasuki mereka untuk menghajarnya. Setelah di luar, Otoka melihat uangnya dan memutuskan untuk tidur di luar sementara. Otoka pun berusaha menjauh dari apartemennya agar tidak terlacak. Hingga karena merasa sudah cukup jauh, ia pun turun dari kereta dan singgah di sebuah warnet. Otoka sengaja tinggal beberapa hari di dalam warnet itu agar dirinya tidak bisa dilacak. Namun setelah beberapa hari, Otoka kini merasa bosan dan akhirnya memutuskan untuk keluar. Lalu ketika telah di luar, Otoka membeli jajanan dan tak sengaja melihat beberapa orang yang sedang bermain game. Karena penasaran, Otoka pun mencoba game itu karena dengan game itu ia bisa melampiaskan perasaannya. Hari-harinya kini ia jalani dengan tidur di warnet dan bermain game itu. Namun suatu hari ketika Otoka melihat ada beberapa orang yang sedang memainkan gamenya, Otoka pun kesal dan menyuruh mereka untuk pergi. Para preman itu malah menjadi marah kepada Otoka dan membawanya keluar dari tempat itu, yang mana mereka ternyata ingin menghajar Otoka karena sudah menantang mereka. Akan tetapi, Otoka mengatakan kalau mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Ia pun langsung saja merasuki mereka dan mulai menghajarnya. Bahkan Otoka berhasil membuat ketua dari preman itu ketakutan kepadanya. Esoknya, Otoka pun kembali dihadang oleh teman-teman dari preman kemarin. Mereka menantang Otoka karena Otoka sudah menghajar teman-temannya. Namun seperti biasa, dengan kemampuannya itu Otoka berhasil menghajar para preman itu dan membuat mereka semua ketakutan. Mulai dari sinilah Otoka terus saja menghajar para preman yang ada di jalanan. Hingga ketika telah selesai menghajar salah satu kelompok preman, Otoka tak sengaja menemukan barang terlarang dan berniat ingin mencobanya. Akan tetapi tiba-tiba saja Tomo muncul dan menghentikan Otoka. Otoka pun mempertanyakan sejak kapan Tomo mengikutinya. Tomo menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah mengikuti Otoka dengan menggunakan kemampuannya. Tomo lalu berusaha menyadarkan Otoka karena jika ia menggunakan itu, maka Otoka tak akan bisa kembali lagi. Tomo juga sebenarnya merasa kesal dengan dirinya karena ia sebelumnya harusnya segera memindahkan Ayuka ke tempat yang lebih aman. Untuk itu, ia berjanji kepada dirinya akan selalu menemani Otoka sampai ia kembali. Otoka kemudian mempertanyakan apa yang harus ia lakukan sekarang. Tomo pun ingin agar mereka sebaiknya makan terlebih dahulu. Tomo lalu mengajak Otoka kembali ke rumahnya dan memasakkannya makanan. Saat memakannya, Otoka langsung teringat dengan adiknya sebab masakan itu sama dengan masakan adiknya. Tomo menjelaskan kalau ia melihat resep makanan itu dari buku harian adiknya. Untuk itu, ia ingin agar Otoka harus tetap bersemangat agar tidak membuat adiknya kecewa. Otoka pun kini kembali sadar dan akhirnya mau bersekolah kembali. Esoknya, Otoka yang sudah kembali seperti sebelumnya mulai menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia datang ke sekolah dan disambut oleh teman-temannya, serta Takejo yang tak lupa mengambilkan mereka makanan di kantin. Namun saat sedang makan,
Tomo lalu menghubungi mereka agar segera berkumpul. Otoka dan Takajo kemudian bergegas menghabiskan makanannya serta segera berkumpul di ruang OSIS. Akan tetapi, ketika telah di ruang OSIS, Tomo memberitahu mereka kalau rekan mereka tak akan datang. Tapi ia hanya ingin menunjukkan kepada mereka tiket konser dari band favoritnya, yaitu band Sien. Ia memiliki 2 tiket dan ingin agar salah satu dari mereka menemaninya menonton konser itu. Yuna mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahui tentang band Sien. Begitu pula dengan Takajo yang hanya tertarik dengan lagu-lagu dari Yuna saja. Sehingga mereka pun meminta agar Otoka saja yang menemani Tomo. Otoka pun menolaknya sebab ia juga tidak mengetahui tentang band itu. Namun karena melihat Tomo yang sudah kesal karena tak ada yang mau menemaninya, Otoka akhirnya setuju untuk pergi menonton konser itu. Lalu saat pulang sekolah, Otoka tak sengaja bertemu dengan seseorang misterius yang buta. Ketika melihatnya, Otoka seperti merasakan sesuatu dan menghentikannya. Akan tetapi orang misterius itu malah meminta agar Otoka mengajaknya makan makanan khas Jepang. Otoka kemudian mengajak orang itu ke sebuah kedai. Tak lupa, ia juga memesan makanan untuknya karena di rumah tak ada lagi yang akan memasakkan untuknya. Ketika pemilik kedai itu membawakan makanannya, ia sangat terkejut melihat orang yang ada di depannya. Sebab ternyata orang itu adalah vokalis dari band Sien yang bernama Sala. Pemilik kedai itu langsung saja meminta tanda tangan dari Sala. Namun Otoka terkejut melihat Sala yang sangat rapi menulis tanda tangannya walau ia tak bisa melihat. Setelah selesai makan, Sala pun menanyakan apakah Otoka baru mengalami musibah. Sebab ia merasa tarikan napas dan intonasi suara Otoka seperti menunjukkan rasa putus asa. Otoka pun mengatakan kalau ia baru saja kehilangan seseorang yang sangat dekat dengannya. Mendengar hal itu, Sala kemudian meminta agar Otoka menceritakan kepadanya. Lalu setelah Otoka menceritakannya, membuat Sala sangat bersedih. Ia pun meminta kepada Otoka agar membiarkannya membakar dupa untuk adiknya itu. Sebab Otoka juga sudah baik kepadanya dan ia ingin membalasnya. Setelah membakar dupanya, Otoka lalu mengatakan bahwa ia ingin meminta tolong kepada Sala. Otoka menceritakan kalau ia ingin mempertemukan Sala dengan salah satu penggemar beratnya. Namun sebelum itu, Otoka menelpon Tomo dan memberitahukan kalau saat ini ia sedang bersama dengan vokalis band Sien. Otoka meminta izin kepada Tomo untuk mempertemukan Sala dengan kakaknya. Tomo pernah menceritakan kepadanya kalau kakaknya itu adalah penggemar berat dari band Sien. Mungkin saja jika bertemu dengan vokalisnya akan terjadi suatu mujizat kepada kakaknya. Menurut Tomo, memang kemungkinannya tidaklah 0% dan ia pun kini mengizinkan Otoka. Setelah itu, Otoka pergi menanyakan kepada Sala apakah tidak masalah bila ia mengajaknya pergi. Sebab besok Sala juga akan melakukan konser. Sala mengatakan agar Otoka tidak perlu khawatir karena produser dan juga bandnya yang akan mengatur hal itu. Mereka pun akhirnya pergi melihat kakak dari Tomo. Saat sampai, terlihat kakak dari Tomo sama seperti sebelumnya sedang mengamuk. Otoka memberitahu Sala bahwa saat itu kakak Tomo itu merasa sedang menulis lagu. Bahkan, ia juga hampir saja debut dengan label rekaman besar sebagai seorang gitaris. Sala kemudian maju mendekatinya dan mulai menyanyikan lagunya. Seketika, kakak Tomo yang sedang mengamuk langsung berhenti dan mendengar lagu dari Sien. Seketika, kakak dari Tomo yang sedang mengamuk langsung berhenti dan mendengar lagu dari Sala. Setelah mendengar lagunya, kakak dari Tomo mulai berbicara dan menyebut nama Tomo. Otoka pun sangat senang karena kakak dari Tomo kini telah mengingat adiknya. Karena permintaannya sudah dipenuhi, Otoka pun sangat berterima kasih kepada Sala karena sudah mau direpotkan. Lalu ketika Otoka akan pulang ke rumahnya, Tomo kini meneleponnya. Tomo mengatakan kalau ia sekarang berada di rumah sakit karena sudah mendapatkan kabar dari susternya. Ia juga berterima kasih kepada Otoka sebab rencananya itu ternyata berhasil. Dan sekarang kakaknya itu telah mengenalinya. Esoknya, Otoka dan Tomo lalu pergi menonton konser Sien. Lalu ketika Otoka mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Sala, ia tiba-tiba saja merasa kalau ia pernah mendengar lagu itu. Sementara saya mengatakan kalau lagu itu baru pertama kali ia nyanyikan
karena merupakan lagu barunya. Otoka kemudian tiba-tiba teringat dengan masa lalunya, yang mana saat itu ia baru saja selesai mendengarkan lagu dari Bensien. Ketika akan pergi makan, Otoka melihat ada pria tua yang juga selalu datang mendengar musik di tempat itu. Otoka lalu menanyakan mengapa pria tua itu selalu berada di tempat tersebut. Pria tua itu mengatakan kalau ia hanya mencari tempat untuk merilekskan dirinya, sebab di kalangan ilmuwan ia juga sering dikucilkan. Setelah itu, Otoka dan Ayuka kini mengantri untuk mengambil makanan, yang mana tempat itu merupakan tempat dikumpulnya anak-anak remaja yang memiliki kemampuan khusus untuk dilakukan penelitian pada tubuh mereka. Lalu ketika sedang makan, seorang pria bernama Kuma datang menghampiri Otoka. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan seorang pria yang memiliki kemampuan telepati. Ia pun memberikan sebuah kertas yang menunjukkan lokasi dari pria itu. Ia ingin agar Otoka harus menjalankan rencana mereka dengan baik, karena hanya ialah satu-satunya harapan mereka semua, dan jika gagal maka mereka semua akan dihabisi. Sementara itu, teman Kuma yang berada di tempat lain kini sedang membicarakan rencana itu. Mereka bernama Miki, Yoshi, dan Shina, yang juga diberitahukan agar mereka harus membantu Otoka. Di sisi lain, Otoka kini sedang melakukan pemeriksaan di tubuhnya. Lalu ketika akan kembali ke kamarnya, Ayuka ternyata dipanggil juga karena sekarang ia akan diperiksa. Otoka pun berusaha melawan agar adiknya tidak dibawa. Namun ia tidak bisa melawan karena para penjaga memiliki senjata. Saat tersadar, Otoka kini telah berada di kamarnya dan merasakan guncangan. Ia pun berusaha keluar dari kamarnya itu, tapi karena terkunci ia tak bisa melakukannya. Hingga tak lama kemudian, pria tua yang sebelumnya bertemu dengannya datang membantunya. Ia memberitahu Otoka kalau kekacauan ini dikarenakan kekuatan adiknya yang dipaksa bangkit. Untuk itu, ia ingin agar Otoka menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Ia tahu kalau kemampuan Otoka yang sebenarnya adalah merampas kekuatan milik orang lain. Otoka pun langsung saja bergegas menjalankan rencana mereka. Karena ingin segera menyelamatkan adiknya, Otoka pun akhirnya langsung pergi bergegas menjalankan rencana mereka. Otoka pergi ke kamar orang yang memiliki kemampuan telepati dan mengambil kemampuannya. Ia juga dibantu oleh Miki dan Yoshi yang menyingkirkan para penjaga. Sementara itu, Otoka yang kini telah memiliki kemampuan telepati akhirnya berhasil berbicara dengan kakaknya yang bernama Sun. Otoka memberitahukan kalau adik mereka akan dibedah karena memiliki kemampuan yang hebat. Untuk itu, ia ingin agar Yun menggunakan kemampuannya, yaitu menjelajah waktu, agar bisa menyelamatkan adik mereka. Tapi karena Sun terlebih dahulu harus melihat cahaya agar bisa menggunakan kemampuannya, maka Otoka akan pergi ke tempatnya untuk menyelamatkan Sun. Lalu tiba-tiba Otoka pun terkurung di sebuah ruangan dan Shina akhirnya muncul. Ia menyuruh Otoka untuk mengambil kemampuannya agar bisa menuju ke tempat Sun. Otoka pun langsung saja mengambil kemampuannya itu dan berhasil sampai di tempat Sun. Otoka kemudian bergegas melepaskan penutup mata dari Sun. Dengan begitu, Sun bisa menggunakan kemampuannya. Lalu saat Otoka tersadar, ia kini telah berada di rumah sakit bersama dengan Tomo. Tomo mengatakan kalau Otoka pingsan saat ia sedang menonton konser. Tak lama kemudian, Kuma pun muncul sehingga Otoka terkejut karena ia sebelumnya mengira itu hanyalah mimpi. Kuma menjelaskan kalau ia juga adalah rekan dari mereka yang selalu menunjukkan lokasinya, dan kakak dari Tomo itu masih hidup, begitu pula dengan adiknya Ayuka. Untuk itu, ia ingin agar Otoka ikut dengannya menemui Sun. Tomo pun terkejut mendengar kalau Otoka adalah adik dari Sun. Ia juga meminta kepada Kuma agar diikutkan bertemu dengan Sun. Ketika bertemu dengan Sun, Tomo sangat senang sebab Sun lah yang sebelumnya juga telah menolongnya dan menjadikannya seperti sekarang. Lalu Sun memberitahu Otoka kalau ia adalah kakaknya dan Otoka itu sudah kehilangan ingatannya. Untuk itu, ia akan menceritakan semuanya tentang perjalanannya dalam menjelajah waktu. Saat melakukan penjelajahan waktu, ia kembali 3 tahun sebelum mereka ditangkap, dan orang yang pertama ia temui ketika kembali adalah Kuma. Sun berusaha meyakinkan Kuma
tentang dirinya yang kembali dari masa depan. Kuma sendiri pun percaya dengan perkataan Sun, sebab Kuma sudah tahu kalau kekuatan Sun adalah menjelajah waktu. Kuma akhirnya membawa Sun pergi menemui teman-temannya, yang mana Kuma juga ternyata sudah membentuk kelompok kecil. Ketika bertemu teman-teman Kuma, Sun langsung mengatakan kalau ia dari masa depan. Agar mereka percaya, Sun pun menebak semua kemampuan mereka. Shina memiliki kemampuan yang bisa menembus benda apapun. Miki memiliki kemampuan hipnotis dan Yoshi memiliki kemampuan menghapus ingatan seseorang. Miki lalu menanyakan jika memang Sun dari masa depan, maka untuk apa ia datang menemui mereka. Sun akhirnya menjelaskan kepada mereka semua apa yang akan terjadi di masa depan. Ia pun ingin agar mereka harus mengumpulkan anak-anak lain yang memiliki kemampuan khusus sebelum mereka ditangkap oleh para ilmuwan. Mereka pun kini membentuk kelompok dan berusaha menyelamatkan anak-anak lainnya. Akan tetapi, karena mereka masihlah anak-anak, membuat mereka kesulitan melawan para ilmuwan yang memiliki senjata, sehingga mereka pun tak bisa melindungi sebagian anak-anak yang memiliki kemampuan. Sun kemudian memberitahu mereka kalau ia akan kembali lagi ke masa lalu. Tujuannya adalah ia akan mengumpulkan informasi tentang pertaruhan sehingga nantinya mereka akan memiliki banyak uang. Dengan begitu, mereka nantinya bisa lebih memperbesar kelompoknya lagi. Karena semuanya setuju, Sun akhirnya kembali ke masa lalu lagi. Namun setelah beberapa kali kembali ke masa lalu, Sun kini mulai menyadari kalau itu berpengaruh kepada matanya. Dan juga walaupun mereka sudah memiliki uang, tapi tetap saja mereka memiliki masalah lain, yaitu mereka tidak memiliki tempat untuk menampung anak-anak yang memiliki kemampuan khusus. Hingga Sun akhirnya mendapatkan ide untuk membuat sebuah sekolah. Namun Sun memberitahu Kuma bahwa jika ia kembali lagi, maka ia akan mengalami kebutaan sepenuhnya. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan terakhirnya. Lalu setelah Sun kembali ke masa lalu, ia dan Kuma kemudian mengakuisisi sebuah yayasan sekolah. Dengan begitu, Sun kini berhasil membuat sebuah sekolah. Setelah itu, Sun memberitahu Kuma bahwa ia kali ini akan bertindak di balik layar. Untuk itu, ia memiliki beberapa permintaan kepada Kuma. Ia ingin agar Kuma harus menggantikan perannya dan membangun yayasan lagi di daerah lainnya. Agar wajahnya tidak terlihat, Kuma bisa menutupinya dengan rambut panjangnya itu dan membasahinya. Kuma yang percaya dengan Sun akhirnya setuju dengan rencananya. Mereka kemudian pergi ke rumah Sun dan menghapus ingatan adik-adiknya. Setelah Sun bercerita, ia mengatakan kalau ada satu tugas lagi yang belum mereka selesaikan, yaitu melindungi Ayuka. Untuk itu, ia ingin agar Otoka mengambil kemampuannya dan kembali ke masa lalu sebelum Ayuka tewas. Otoka pun terkejut sebab ia sebelumnya tidak mengetahui tentang kemampuannya itu. Tomo mengatakan bahwa ia juga sebenarnya sudah tahu karena sewaktu Kuma datang menunjukkan lokasinya, mereka sudah diberitahukan kalau kemampuan Otoka adalah mengambil kemampuan orang lain. Lalu ketika membuktikannya, ternyata memang ia benar memiliki kemampuan itu. Otoka yang ingin segera menyelamatkan adiknya, lalu mengambil kemampuan Sun dan kembali ke masa lalu. Saat tersadar, Otoka kini berada di rumahnya dan waktu sehari sebelum Ayuka tewas. Ketika berada di sekolah, Otoka langsung memberitahu mereka tentang adiknya itu. Namun ia ingin agar Tomo saja yang menemaninya pergi melihat Ayuka. Setelah melihat Ayuka, Otoka akhirnya berbicara jujur kepada Tomo bahwa ia telah kembali lagi dari masa depan. Otoka pun berusaha menjelaskan apa yang akan terjadi dan berusaha membuat Tomo percaya. Lalu ketika tidur, Otoka pun berusaha mengambil kemampuan Ayuka sebab ia ingin agar Ayuka bisa aman dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Esoknya, Otoka pun kini menjaga adiknya dan ketika peristiwa itu terjadi, Otoka langsung saja menghentikannya bersama dengan Tomo. Dengan begitu, Ayuka pun berhasil diselamatkan dari kematiannya. Setelah kejadian itu, Kuma dan Miki datang menemui Otoka untuk menjemputnya. Otoka pun tidak menolak dan langsung bersedia mengikuti mereka sebab ia juga sudah mengenal Kuma. Saat bertemu dengan Sun, Ayuka terkejut karena ia ternyata memiliki kakak lagi. Namun berbeda dengan Otoka yang sudah mengetahuinya dan menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Setelah menceritakan apa yang terjadi,
Sun pun meminta agar Otoka tidak keluar lagi dari tempat itu. Sebab Sun sekarang telah menjadi seseorang yang memiliki kemampuan terhebat. Dan tempat ini juga merupakan fasilitas yang ia buat serta menjadi tempat paling aman di Jepang. Otoka kemudian mengajak mereka untuk pergi melihat para ilmuwan yang sudah ia kumpulkan. Ketua dari para ilmuwan itu adalah pria tua yang sebelumnya menyelamatkan Otoka yang bernama Octopus. Octopus menjelaskan kalau saat ini ia sedang membuat vaksin untuk mencegah penyebaran kemampuan khusus itu. Kemampuan ini adalah sebuah penyakit sehingga ia ingin agar semua orang divaksin sebelum partikelnya menyebar ke seluruh bumi. Ia pun memberitahu Otoka kalau penyebab semua ini adalah sebuah komet Charlotte. Setiap kali komet Charlotte masuk ke orbit bumi, maka ia akan menghujani partikelnya itu ke bumi. Dan orang-orang yang menghirup partikel itu, maka kekuatan istimewa mereka akan bangkit. Partikel yang masuk ke saraf otak akan mulai membuka dan membangun saraf yang harusnya tidak aktif. Sekitar 400 tahun yang lalu, bumi dan komet Charlotte pernah berada dalam jarak yang sangat dekat. Saat itu, partikel kometnya sangat banyak, sehingga banyak orang juga yang memiliki kemampuan itu dan mereka disebut sebagai penyihir. Namun, orang-orang yang takut akan kemampuan mereka malah memburunya dan menghabisinya. Sun juga menambahkan bahwa yang ia awasi itu hanyalah wilayah Jepang saja. Tapi di luar Jepang, perburuan para penyihir masih tetap terjadi di seluruh dunia. Akan tetapi, para pemilik kemampuan di luar negeri juga sudah mulai bersatu. Karena kalau hanya dengan vaksin, cuma bisa menekan kemunculannya. Tapi berbeda lagi bila orang tersebut sudah membangkitkan kemampuannya. Setelah itu, Sun mempertemukan Ayuka dan Otoka kepada teman-temannya. Ia juga memberitahu mereka kalau Otoka dan Ayuka saat ini akan tinggal bersama mereka. Lalu ketika sedang bermain, tiba-tiba Kuma merasakan kalau kekuatan baru akan muncul lagi. Ia pun meminta izin kepada mereka untuk pergi memberitahukan kepada anggota OSIS. Namun ketika keluar, supir pribadi mereka yang bernama Puki malah membawa Kuma ke tempat lain. Puki meminta maaf sebab ia tak punya pilihan lain karena keluarganya sedang disekap. Setelah membawa Kuma, Puki langsung minta agar keluarganya segera dibebaskan. Namun mereka menolak karena masih ada satu tugas lagi yang harus Puki lakukan. Ketika Puki pergi, Kuma langsung saja dibuat pingsan dan saat bangun ia sudah dalam keadaan terikat. Kuma mulai disiksa agar memberitahukan mereka informasi orang-orang yang telah memiliki kemampuan khusus. Ia disuntikan serum kejujuran sehingga ia kini tak bisa berbohong. Para penjahat yang sudah mendapatkan informasi langsung saja bergerak dan menangkap Tomo. Esoknya, Sun lalu menerima telepon dari penjahat itu yang memberitahukan kalau ia sudah tahu Sun menyimpan orang yang memiliki kemampuan terhebat. Ia ingin agar Sun harus mengirimkan Otoka karena sekarang ia sedang menyandra Kuma dan Tomo. Otoka harus datang sendirian dan jika ia merasa ada sesuatu yang janggal, maka ia akan langsung menghabisi sandranya. Karena ia tahu Otoka pasti sudah menggunakan kemampuannya untuk kembali ke masa lalu. Setelah itu, Sun menelpon Puki dan menanyakan sejak kapan keluarganya disandra. Puki mengatakan bahwa semenjak fasilitas mereka mulai dibangun. Ia pun meminta maaf kepada Sun karena ia melakukan ini hanya demi keluarganya. Setelah itu, Sun bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Mereka pun tak bisa berbuat banyak karena sekarang hanya Otoka saja yang bisa melawan para penjahat itu. Setelah itu, Sun memberitahukan kepada Otoka apa yang terjadi. Ia ingin agar Otoka memikirkannya karena sekarang harapan mereka hanya ada pada Otoka. Otoka pun teringat dengan Tomo yang sebelumnya sudah membantunya bangkit. Untuk itu, ia kini bersedia melakukannya demi menyelamatkan Tomo. Otoka akhirnya pergi menemui para penjahat itu bersama dengan Puki. Karena tugas Puki sudah selesai, ia langsung diberikan kunci apartemen tempat keluarganya disekap. Lalu saat Puki telah pergi, Otoka langsung saja merasuki mereka dan memeriksa apakah mereka memiliki senjata. Yang mana ternyata mereka tidak membawa senjata apapun dan dari atas muncul seorang wanita yang berhasil melukai mata Otoka. Dengan begitu, Otoka tak bisa menggunakan kemampuan waktunya. Otoka yang kesakitan karena terus dilukai akhirnya menggunakan kemampuan menghancurkannya.
Akibat dari kemampuannya itu, ia menghancurkan gedung dan berhasil melukai para penjahatnya. Namun Kuma sendiri kini harus terluka parah karena melindungi Tomo. Lalu saat terbangun, Otoka kini sudah berada di rumah sakit. Akan tetapi karena sering mengamuk, Otoka pun harus diikat. Miki dan yang lainnya kemudian datang menjenguk Otoka. Mereka pun menceritakan apa yang telah terjadi, yang mana Kuma telah tewas akibat dari insiden itu. Dan kakaknya sendiri kini hanya melamun saja setiap hari setelah kehilangan Kuma. Mereka juga memberitahu Otoka bahwa untuk sekarang para penjahat tidak akan menyerang, sebab penjahat yang mereka tangkap juga sebelumnya ingatannya sudah dihapuskan. Otoka pun kini menjalani hari-harinya di rumah sakit itu agar bisa memulihkan tubuhnya. Ayuka serta teman-teman dari Tomo kini bergantian datang menjenguknya. Hingga ketika Otoka sedang melatih tubuhnya agar bisa segera pulih, Miki kemudian datang meminta tolong kepada Otoka, yang mana ia ingin agar Otoka pergi berbicara dengan kakaknya yang kini kerjanya hanya melamun saja. Saat menghampirinya, Otoka melihat kalau kakaknya itu sama seperti dirinya sewaktu kehilangan Ayuka. Sun lalu memberitahu Otoka bahwa sebentar lagi teroris pasti akan bergerak dan Jepang akan menjadi incarannya. Sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa lagi sebab Kuma juga sudah tidak ada. Otoka pun tak bisa berkata-kata dan hanya terdiam saja. Lalu ketika ia kembali di kamarnya, ia terkejut melihat Tomo. Tomo memberitahunya bahwa ia sudah lama pulih dan keluar dari rumah sakit. Ia kali ini datang untuk menjenguknya dan melihat keadaan Otoka. Otoka yang kini dalam keadaan tertekan kemudian menanyakan apa yang harus ia lakukan. Tomo mengatakan bahwa masih ada satu cara yang bisa dilakukan oleh Otoka, yaitu Otoka tinggal merampas saja semua kemampuan yang ada di bumi termaksud yang akan bangkit. Memang ada resikonya, tapi itu semua tergantung dari Otoka dan ketahanan tubuhnya. Karena jika Otoka sudah memiliki semua kemampuan itu, bisa saja ia menjadi monster yang mengancam umat manusia. Otoka yang tidak ingin kehilangan lagi akhirnya bersedia melakukan itu. Tomo kemudian mengatakan agar Otoka memulainya dengan mengambil kemampuannya. Hai. Setelah itu, Otoka pergi menemui kakaknya dan menjelaskan rencananya. Ia mengatakan kalau ia tidak akan mundur lagi sebab ia tak mau kehilangan seseorang lagi. Sun yang mendengarnya kini menjadi sadar kembali dan akhirnya menyetujui rencana Otoka. Ia pun memberitahukan hal itu juga kepada teman-temannya yang lain. Sun juga mengatakan ia yakin kalau kelompok lainnya pasti memiliki kemampuan sama seperti Kuma, karena tidak mungkin mereka bisa membentuk kelompok jika tidak ada kemampuan itu. Ia ingin agar Otoka mengambil kemampuan itu dan mencari orang-orang lainnya. Untuk itu, Otoka harus pergi ke luar negeri dan urusan di Jepang mereka yang akan melindunginya. Esoknya, Otoka yang telah pulih sepenuhnya kini bisa keluar dari rumah sakit. Takajo dan Yuna pun datang menemui Otoka karena mereka sudah mendengar rencana dari Otoka. Untuk itu, mereka ingin agar Otoka mengambil juga kemampuan mereka. Setelah itu, Otoka kini mempersiapkan barang-barangnya untuk perjalanannya mengelilingi dunia. Tomo kemudian datang melihat Otoka dan memberikannya catatan kecil yang sudah ia buat. Ia menjelaskan jika Tomo nantinya tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar, ia bisa menggunakan catatan itu. Esoknya, Otoka kini memulai perjalanannya untuk berkeliling dunia. Pertama-tama, Otoka pergi ke negara Filipina dan menemui pemimpin kelompoknya. Ia pun memaksa pemimpinnya itu untuk memberitahukan siapa saja orang di kelompoknya yang memiliki kemampuan mendeteksi. Setelah mengetahuinya, Otoka kemudian bergegas pergi menemui orang itu. Ia pun langsung saja mengambil kemampuannya dan hal itu membuatnya sangat senang. Sebab dengan kemampuannya itu, ia hanya tinggal melihat peta dan orang-orang yang memiliki kemampuan akan terlihat jelas di petanya. Otoka kemudian pergi ke negara Afrika Selatan dan mengambil kemampuan orang-orang yang ada di negara itu. Hingga saat di negara Mesir, nama Otoka kini mulai dikenal sebagai dewa kematian bermata satu. Sebab orang-orang telah mengetahui kalau Otoka datang untuk mengambil kemampuan seseorang. Setelah dari negara Mesir, Otoka melanjutkan perjalanannya ke negara Afghanistan. Di negara itu, Otoka menemukan kelompok yang mengumpulkan anak-anak yang sudah tertular tapi kemampuannya belum bangkit.
Otoka pun menggunakan kemampuannya untuk mempercepat kebangkitannya. Dan setelah kemampuan anak-anak itu bangkit, ia langsung mengambilnya. Lalu ketika Otoka pergi ke negara India dan masuk ke markas salah satu kelompok, ia langsung saja ditembaki. Untungnya, Otoka telah memiliki kemampuan pelindung dan menghajar orang-orang yang menyerangnya. Namun akibat dari serangan itu membuat Otoka sangat terguncang. Otoka kembali lagi melanjutkan perjalanannya menuju negara Peru dan mengambil kemampuan yang bisa menyembuhkan. Ia awalnya ingin menyembuhkan matanya dan kembali sebelum Kuma tewas. Akan tetapi ia kembali sadar karena tujuannya bukanlah seperti itu, yakni ia ingin menghilangkan semua kemampuan yang ada di dunia. Lalu saat berada di negara Kuba, Otoka mulai hilang kendali. Ia menghancurkan teleponnya dan gedung yang ia tinggali. Bahkan ia hampir saja menghabisi seseorang yang ada di depannya. Untungnya ia bisa dengan cepat sadar kembali. Otoka kini pergi ke negara Arab Saudi untuk melanjutkan misinya. Namun karena sudah beberapa hari tidak tidur, membuat ia sangat mengantuk dan akhirnya tertidur. Esoknya, ketika terbangun, ia melihat berita atas serangan yang dilakukan orang misterius. Tiba-tiba, Otoka pun melihat tubuhnya yang telah kotor dan teringat akan kejadian semalam, yang mana ternyata ialah yang telah menghancurkan tempat tersebut. Otoka pun kini terus melanjutkan misinya dan berhasil mengambil semua kemampuan di tiap-tiap negara. Ketika melihat catatan kecil dari tasnya, ia kini tidak mengingat lagi siapa yang membuatnya. Untuk orang-orang yang ia kenal, bahkan teman-temannya juga, ia sudah tidak mengingatnya lagi. Beberapa kali Otoka sering kehilangan kesadarannya. Untungnya berkat catatan yang diberikan Tomo, membuat ia sadar kembali. Otoka sebenarnya heran dengan dirinya, padahal itu hanya kertas kecil, tapi ia merasa kalau itu sangat berharga baginya. Hingga ketika Otoka telah berada di negara Cina dan mencari orang terakhir, ia malah terkena serangan karena tubuhnya sudah sangat kelelahan. Tanpa diduga, orang terakhir itu muncul sehingga Otoka langsung mengambilnya. Dengan begitu, misinya pun akhirnya berhasil ia selesaikan. Lalu ketika Otoka akan dibawa oleh orang yang menyerangnya, tiba-tiba sebuah helikopter pun datang, yang mana ternyata itu adalah Sun yang kini datang menjemputnya. Saat terbangun, Otoka kini telah berada di rumah sakit lagi, dan di sampingnya, Otoka lalu menanyakan siapa Tomo. Dengan lantang, Otoka menjawab kalau ia adalah pacarnya. そうきましたか。あなたの恋人